Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, segenap jemaat kekasih Tuhan. Selamat bertemu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali bersama dalam program Renungan Harian edisi 30 Juni 2021. Kita akan kembali bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terambil dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Sebelum itu, mari terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara-saudara kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari karunia Tuhan tetap Engkau anugerahkan kepada kami. Dan berkat-berkat-Mu boleh tetap kami nikmati hingga sampai pada saat ini. Engkau begitu sangat baik, penuh kesetiaan, memelihara hidup kami. Lebih-lebih dalam masa sulit akibat pandemi COVID-19. Engkau membuat kami tenang. Engkau membuat kami yakin dan percaya dalam menjalani kenyataan ini, bahwa semuanya ini akan berakhir. Situasi akan menjadi lebih baik kembali. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk terus mendekatkan diri kepadamu. Rindu terus untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan sekarang kiranya Engkau tetap melayakkan kami dan memperdengarkan firman-Mu itu dengan kasih-Mu. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Mazmur 18 ayat 44, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Demikian firman Tuhan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubuhnya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Amin. Firman Tuhan. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Kita renungkan firman-Nya dalam tema semua karena anugerah-Nya. Mintukna belana kamasokanana, all by His grace. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebuah
ungkapan mengatakan bahwa apa yang kita miliki hari ini, baik itu harta, jabatan, dan kekuasaan, adalah pemberian Tuhan. Karena itulah apa yang kita lakukan harus kita kerjakan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Melalui bacaan kita hari ini ditampilkan kisah Daud yang mengingat masa lalunya dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan atas perkara besar yang telah Tuhan perbuat bagi dirinya. Tuhan bukan saja telah mengerjakan keselamatan baginya, tetapi juga telah memberi kemenangan dan keberhasilan, meluputkannya dari perbantahan rakyat, serta mengangkatnya menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Semuanya disadari oleh Daud bahwa semata-mata itu karena pertolongan Tuhan. Sehingga pujian syukur Daud merupakan pengakuan bahwa Allah yang mampu mengubah peperangan menjadi perdamaian, tertindas dan terpojok menjadi pemenang. Ingatan pemazmur yakni Daud membawanya mengingat kasih Allah di tengah penderitaannya menghadapi musuhnya. Pemazmur juga menyadari bahwa apa yang dimiliki dan didapatkan semuanya adalah pemberian Tuhan. Olehnya itu ia memuji Tuhan dengan mengatakan, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kasih Allah melampaui apa yang kita pikirkan dan apa yang kita inginkan. Namun apa yang kita terima harus kita sadari bahwa semuanya adalah pemberian Allah kepada kita. Tidak peduli bagaimana penderitaan dan perjuangan yang telah kita lalui, namun di balik semuanya itu, Allah sedang merancang yang terbaik untuk kita. Roh Kudus memberkati. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersyukur dan mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, atas semua perkara yang indah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terpujilah Engkau atas firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia, melihat, menerima bahwa semua yang ada pada diri kami, apa yang kami miliki, karena pemberian-Mu. Dan untuk itulah mensyukuri pemberian Tuhan. Baiklah kiranya kami dimampukan, dikuatkan untuk mempertanggungjawabkannya dengan sebaik-baiknya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dan kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, jemaat-Mu. Teruslah Engkau pelihara. Kami terus bertumbuh di dalam iman. Pengharapan kami semakin diteguhkan. Dan kami terus dimampukan untuk menyatakan buah-buah iman kami dalam situasi apapun juga. Dan biarlah Tuhan terus memperbaiki segala hal yang penting yang menjadi penghalang bagi kami untuk hidup lebih baik sebagai anak-anak-Mu. Teruslah Engkau berkarya, menyempurnakan karya-Mu bagi kami. Dan teruslah Engkau memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Memberkati yang berduka cita, seperti keluarga
Bapak Noprianto Baoleh di kelompok 8 yang berduka atas kematian kakak ipar terkasih Nyonya Yohana Turuk Padang. Kuatkan dan hiburkan seluruh keluarga yang berduka. Dan biarlah juga Tuhan menguatkan iman, meneguhkan, memberikan pengharapan dan menyembuhkan segenap umat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Nathan Sambo yang kembali harus dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Ibu Alfrida Embong, Ibunda Bapak Penatua Robianto Saludinggi yang dirawat di Jakarta. Nyonya Peter Tena, Saudari Erin Simanjuntak Ranggina, Diaken Nyonya Saltiana Robi, Ibu Pendeta Bertapatus keluarga, Bapak Yakobus Pagiling, Ibu Ludia Rangan, Bapak Martin Karangan, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Gustina Patongloan, Bapak Matius Sirang, Bapak Sugeng Prihatno, Nyonya Damari Siri, Nyonya Marten Balle, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Anggrei cucu Bapak, cucu dari Diaken Nyonya Ludia Bunu, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bongga, Ibu Dolvina Tilang, Bapak M. Pasalongan, Saudara Naftali Minah, Bapak Oni Eslak Burlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Propter Andi Lolo, Ibu Evi Rama, Disa, anak kekasih dari Bapak Dr. M. Todingan, Nyonya Matius Ruru, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Bapak Stefanus Pakurung, Ibu Febri Tanibar, dan anak kekasih Harel, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Panranoan, Nyonya Margareta Kobong, Oma Keti, Bapak Yesa Lulinggi, Bapak mertua dari Bapak F. Andi Padang, Nyonya Palimbunga, Saudara Liliani, dan mungkin masih banyak yang lain. Berkati, kuatkan dan sembuhkan. Biarlah yang bersyukur dan bersuka cita karena berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan, bersyukur di dalam Tuhan, hidup mereka selalu diberkati. Dan kami pun berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, berkatilah mereka. Pelihara dan lindungi kami, bangsa dan negara kami, dimanapun kami berada, keluarga kami dimana saja. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian hari ini. Semoga kita selalu dikuatkan untuk mengaminkannya. Dan Tuhan terus memberkati kita dalam aktivitas kehidupan kita, dalam keluarga, dalam persekutuan jemaat, dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan yang melindungi, memelihara dan memberkati. Sampai jumpa, shalom, dan selamat beraktivitas.